Mamaku tidak terima. Kamu masuk Islam aja, tapi kamu jangan pakai jilbab. Wah, sedih banget kan, tiba-tiba harus begitu. Aku langsung diam. Ya, Yanice Elizabeth Idat, tapi biasa dipanggilnya Yanis. Saya itu asli dari Banjarmasin, jadi ke kota Pontianak ini karena mengikuti suami ya. Ya, jadi mengikuti suami. Saya itu lahir di kota Banjarmasin. Sebenarnya bapak saya orang Ambon, kemudian mama saya orang Dayak asli. Bagaimana ceritanya saya sampai bisa tinggal di kota Pontianak? Saya bertemu jodoh dan kebetulan juga dijodohin. Bertemu jodohnya itu dijodohin sama teman, diperkenalkan sama teman, dan ternyata kita berjodoh. Akhirnya saya harus memilih, kan tidak mungkin saya suami di Pontianak, saya tinggal di Banjarmasin. Akhirnya saya pindahlah ke sini. Saya meninggalkan semua pekerjaan saya di kota Banjarmasin yang mungkin saat itu ya, saat saya meninggalkan tuh saat saya lagi di atas-atasnya ya. Jadi benar-benar yang lagi wah-wahnya ya. Kalau yang sekarang kan katanya viral-viralnya. Jadi di mana saya di sana event untuk anak-anak itu yang setiap minggu itu tidak pernah sepi. MC nggak pernah sepi. Saya LO-in artis itu tidak pernah sepi. Jadi benar-benar yang luar biasa. Dan saya waktu itu juga sebenarnya perang batin. Perang batin tuh kenapa? Biasa kerja, tiba-tiba kita harus pindah tempat, memulai segala sesuatu dari nol. Itu tuh benar-benar tantangan yang susah buat saya. Saya sampailah di kota Pontianak. Saya memang beberapa kali memang sudah sempat pernah ke kota sini ya. Pertama saya datang itu untuk acara Cowboy Junior. Jadi kalau kalian dulu dengar Cowboy Junior acaranya di Aston, nah itu adalah saya ya. Kemudian event yang kedua yang pecah juga itu Pontianak Coloran. Itu luar biasa. Ya luar biasa suksesnya. Itu hampir 7.500 orang terkumpul untuk mengikuti Pontianak Coloran. Itu benar-benar yang wah benar. Dan itu saya masih belum menjadi warga Pontianak. 1 April 2014 saya menikah dan saya jadi mu'alaf. Itu bukan hal yang gampang ya. Karena asal mulanya kan saya Kristen Protestan, di mana mama saya seorang diakon, pengurus gereja ya, pendoa. Tiba-tiba anaknya yang paling tua, yang contoh buat adik-adiknya ya, ternyata aku harus meninggalkan mereka dan aku menjadi seorang mu'alaf dan aku dibuang. Sedih ya. Aku dibuang, bukan dibuang sih sebenarnya, lebih tepatnya tidak dihiraukan, dianggap tidak ada. Jadi saat pernikahan, acara pernikahan itu benar-benar sederhana sekali. Jauh dari yang namanya luar biasa, bagus dekor apa segala, sedangkan saya kan orang event. Jadi kita tahu event itu seperti apa. Ini kan event yang sekali buat seumur hidup. Dengan keadaan seadanya, kami menikah di KUA di Tabrani Ahmad ya. Sebenarnya itu benar-benar rasanya bukan aku banget ya. Tapi aku tidak ada pilihan karena tidak ada satu keluarga pun yang datang untuk acara aku. Karena aku juga tidak ingin memberitahukan mereka. Karena itu tadi, semua langsung diblok. Tidak ada komunikasi, sedih pokoknya sedih ya. Tapi aku menjalaninya dengan senang hati. Mulailah kehidupan baru di kota Pontianak. Kami benar-benar hidup susah. Padahal teman-teman aku di Banjarmasin itu banyak yang tidak setuju juga. Aku memilih tinggal di Pontianak. Karena menurut mereka
Kak Yanis, kamu itu sudah mempunyai segala-galanya di kota Banjarmasin. Hidup kamu sudah settle di kota Banjarmasin. Kok kamu mau sih kawin dengan orang di sana? Pengusaha apa segala macam yang suka dengan kamu di sini banyak banget. Kenapa enggak? Aku memilih tinggal di Pontianak. Karena menurut mereka, Kak Yanis, kamu itu sudah mempunyai segala-galanya di kota Banjarmasin. Hidup kamu sudah settle di kota Banjarmasin. Kok kamu mau sih kawin dengan orang di sana? Pengusaha apa segala macam yang suka dengan kamu di sini banyak banget. Kenapa kamu harus memilih orang Pontianak? Ya kita nggak tahu. Tuhan berbicara ya, Allah tuh berbicara, kita nggak tahu. Karena dulu itu berapa banyak aku punya pacar, itu Islam semua dan semua gagal. Tidak ada yang disetujui. Kemudian begitu aku menjalani kehidupan yang baru, aku benar-benar memulai semuanya dari nol. Tidak punya teman, tidak punya pekerjaan, hidup seadanya, ya. Itu luar biasa. Benar-benar luar biasa. Jadi benar-benar diuji. Apakah aku sanggup dengan kehidupan seperti ini? Tapi aku menjalaninya kok nyaman aja ya. Jadi nggak pernah takut. Besok itu aku makan apa ya? Karena kalian tahu kan, PNS gajinya berapa? Dan saat itu suami ya lagi tugas belajar. Tugas belajar itu berarti kan tidak masuk kantor. Jadi hanya diterima uang gaji saja. Dan uang gaji yang diterima itu, aduh. Akhirnya saya dan suami berkomunikasi dengan baik. Saya bilang, kamu mau bantu aku nggak? Karena tiba-tiba aku dapat telepon, ada pekerjaan dari salah satu susu, brand susu terkenal ya di Indonesia. Karena memang sudah langganan biasa sama aku, susu tersebut. Akhirnya aku dikasih satu event. Dan event itu lumayan. Bisa buat hidup 3 bulan sampai 4 bulan penghasilannya. Ternyata suami mau bantu. Ayo dia bilang, aku bantu. Dia bilang, oke, aku bilang. Karena kita berdua harus saling membantu. Akhirnya dengan kondisi yang serba berkekurangan, tapi hidup kami rasanya berkecukupan. Hati tuh riang gembira. Gak ada sedih, gak ada rasa yang gimana ya. Kemudian beliau mengajarkan aku sholat juga ya. Cuman waktu itu masih belum nyantol. Sholat sih sholat, ngikut gitu ya, ngikut. Cuman belum meresapi. Hanya kata orang itu yang ngikut aja. Maknanya dari sholat itu saya nggak ngerti. Yang penting suami ngajak sholat ya sholat. Sudah. Berjalannya hidup kami, kemudian pada tahun 2015 aku melahirkan anak. Aku mempunyai seorang anak laki-laki. Kemudian kalian tahu kan dengan hidup yang serba dalam tanda kutip, ini macam mana yang ngidupin. Karena beli susu apa segala macam. Tapi aku percaya rezeki itu pasti ada. Asal kita mau berusaha. Setelah itu pekerjaan itu gak berhenti-berhenti. Ada aja. Dari yang susu ini gak berhenti-berhenti. Ada terus. Jadi aku merasa wow, luar biasa ya ternyata. Padahal kalau dipikir aku tidak punya teman. Aku tidak punya tim di sini. Aku tidak punya siapa-siapa. Tapi perusahaan itu percaya sekali dengan aku. Kemudian ada satu merek tepung juga. Itu juga nggak tahu dari mana. Tiba-tiba telepon, Bu Yanis tolong kerjakan event kami. Baik. Akhirnya hidup kami lumayan lah ya. Tapi masih belum lebih. Masih yang penting tidak ada utang. Berjalannya waktu. Kemudian suami selesai kuliah, wisuda, kembali lagi ngantor. Saat kembali ngantor ya, itu ternyata beliau tidak dihitung sama sekali di kantor. Jadi dianggap tidak ada, karena lama banget kan nggak masuk. 4 tahun kalau nggak salah beliau, 3 tahun apa 4 tahun ya, karena beliau mengambil D4
di Polnet itu tidak dihitung sama sekali. Jadi datang ke kantor tuh tidak dianggap. Beliau cerita ke aku, dia bilang gini, "Mah, sedih ya rasanya datang ke kantor tapi tidak ada pekerjaan dan tidak ada orang yang memberikan kerjaan," dia bilang. Terus aku bilang gini, "Pak, sabar, karena banyak orang di luar sana yang pengen bekerja, yang pengen menjadi pegawai negeri. Jadi aku bilang, kamu syukurin saja. Karena dengan bersyukur, segala sesuatu yang tidak enak pun akan terasa enak. Mau susah, mau senang, kita harus bersyukur," aku bilang. Karena itu semua adalah ujian. Jadi aku besarkan hati suami ya. Dan akhirnya beliau dilempar orang. Jadi dari dinas beliau dilempar ke dinas. Di situ sedih lagi. Lah saya bilang, jangan takut. Segala sesuatu itu nggak usah takut. Jalanin saja. Kita nggak tahu di tempat kamu yang baru, kamu akan mempunyai satu hal kegembiraan, kamu akan mendapatkan rezeki yang lebih halal, aku bilang sama suami. Akhirnya beliau terhibur dan beliau tidak merasa kecewa. Karena aku bilang, bersyukur. Apapun yang kamu terima, apapun yang saya terima, kita harus bersyukur. Oke, dia bilang. Kemudian berjalanlah waktu, alhamdulillah kehidupan mulai bagus. Mulai kita sudah bisa mulai menabung. Tapi aku yang jadi istri masih belum benar-benar menjadi seorang mu'alaf yang baik. Aku selalu sibuk. Suami memang udah sibuk kerja ya. Aku juga sibuk. Semakin kesini, aku semakin banyak berkenalan dengan orang-orang event ya. Pekerjaan semakin banyak, kadang MC. Pokoknya jadi lupa dengan tugas juga sebagai seorang istri. Asik bekerja. Suami memang sempat menegur. "Boleh nggak aku saja yang bekerja, kamu di rumah saja. Kasihan anak-anak." "Oh enggak apa, aku bisa bayar orang." Dengan ininya aku jawab ya. "Oh enggak apa, aku bisa bayar orang. Jadi anak-anak tuh nanti dijaga sama orang. Kita jangan menyusahkan orang tua juga," aku bilang. "Kita bayar orang aja." Masih ngeyel. Akhirnya suami mengizinkan. Banyak event-event dan aku kemudian kerjasama lagi selain dengan produk susu yang luar biasa ngetop itu. Kemudian aku kerjasama dengan salah satu provider ya. Dan itu semua eventnya juga ke aku. Nggak ngerti juga, pokoknya orang itu percaya banget sama aku. Kerjaan itu dia percaya banget, dia berikan ke aku. Ya tahu berarti sibuk kan. Berjalan waktu 2 tahun kemudian tiba-tiba aku dapat telepon. "Yanis, Mama mau ke Pontianak." Itu rasa yang luar biasa. Kita anak yang tidak dihiraukan ya. Tiba-tiba mamaku bilang, "Yanis, Mama mau ke Pontianak." Aku senang banget. "Mama, pokoknya Mama aku tunggu. Mama aku jemput. Kapan Mama mau berangkat? Pokoknya tiket segala macam aku bayarin." Karena aku senang sekali. Itu luar biasa bahagia ya. Tiba-tiba orang tua aku bilang mau datang ke Pontianak. Akhirnya benar, beliau datang, kami jemput beliau di bandara. Sampai di rumah ini ya memang beliau takjub juga, kaget. Saya bilang, "Mah, syukurin saja. Saya pun bersyukur dengan kehidupan saya di kota Pontianak. Jadi jangan dibandingkan dengan kehidupan saya di kota Banjarmasin. Karena dengan bersyukur, apapun segala sesuatu itu terasa enak dan bahagia." Akhirnya sudah, mamaku melewatin hari-harinya di sini dan dia senang. Dia bahagia sekali. Sampai dia bilang, "Akhirnya aku menyadari," dia bilang, "ternyata kamu di sini hidup bahagia." "Iya Mah," aku bilang, "saya bahagia sekali." Kemudian beliau ngobrol dengan suami aku dan inti obrolan mereka berdua yang sudah bercucuran air mata akhirnya ya bertangis-tangisan ya. Mama menangis, suami menangis, kemudian aku juga menangis gitu ya. Akhirnya mamaku bilang begini, "Mama merestui pernikahan kalian berdua." Wah, itu benar-benar
apa ya, kayaknya nggak ada ganjalan lagi. Itu bener-bener yang wow, suka banget, bahagia banget. Aku pokoknya suka, luar biasa bahagianya. Yang tadinya serasa anak terbuang, tiba-tiba jadi anak yang diambil, diangkat derajatnya ya sama orang tua. Itu satu hal yang luar biasa. Mamahku merasa di sini juga dia enak banget. Sampai akhirnya beliau tinggal di sini kalau nggak salah 6 bulan. Dan itu tidak terasa. Dan aku malah pengennya mamaku jangan pulang-pulang. Pengennya udahlah ikut aku di sini, tinggal di sini, jangan kemana-mana, menemani aku di sini. Tapi dia bilang nggak bisa ya Nis, karena mama punya rumah. Rumahku di sana juga tidak ada yang mendiamin, dia bilang. Jadi mama harus balik juga ke Banjar. Akhirnya dengan berat hati aku mengantar beliau ya setelah 6 bulan tinggal di sini pulang ke Banjarmasin. Tapi di situ hubunganku dengan orang tua sudah luar biasa enak. Tapi jangan salah, belum selesai enaknya ya, masih ada lagi. Akhirnya semua mencair. Mamahku dan adik-adikku sudah benar-benar menerima aku ya, udah benar-benar yang aku merasa nyaman. Dan aku bolak-balik ke Banjar waktu itu sudah diterima dengan enak lah ya di rumah mama, di rumah adik-adikku, tidak lagi dicuekin ya. Semua baik, semua kembali seperti semula. Dan akhirnya mamaku bilang, suami kami itu baik banget, pokoknya dia bilang dijaga. Rumah tangga dijaga dengan baik, menurut dengan suami, apa yang suami kasih tahu, mendengar. Karena sejujurnya saya ini orang yang keras kepala. Karena kenapa? Karena aku orang yang mandiri. Karena aku pekerja keras. Kalau pekerja keras itu kan susah. Dia punya plan sendiri, dia punya tujuan hidup sendiri, dia punya tujuan yang mau dicapai sendiri gitu ya. Tapi mamaku bilang, kamu itu hidup tidak sendiri, kamu berdua. Bagaimana kamu belajar untuk menghormati dan menghargai suami kamu. Tapi ya, saat aku menikah dengan suami aku, itu benar 180 derajat aku berubah. Yang tadinya keras kepala, jadi tidak keras kepala. Yang tadinya mau menang sendiri, ya sudah bisa berkompromi. Pokoknya berubah. Bukan seperti Yanis yang dulu. Itu benar-benar nggak ngerti datangnya dari mana juga ya. Apa mungkin karena aku merasa hidupku bahagia ya, tinggal bersama suami, tinggal di kota Pontianak. Itu benar-benar aku bahagia banget dan aku menikmati banget. Yang mana jalan kaki, biasa kita kalau di Banjar udah ada mobil, ada supir, ada apa segala macam. Tiba-tiba di sini jalan kaki ya. Kadang nggak ditemenin orang karena kita nggak punya mobil. Sampai karena, oh katanya ternyata biasa-biasa aja. Maksudnya tuh bukan siapa-siapa. Ya memang kita di sini bukan siapa-siapa. Nggak ada yang mau dibanggakan ya. Habis itu sudah selesai aku balik ke Banjar. Aku balik lagi ke kota Pontianak. Dan sebelum aku sampai di kota Pontianak, aku ada berteman dengan satu orang teman. Ya teman itu baik banget. Jadi ada namanya Ade. Jadi si Ade ini dia lagi pasang jilbab. Aku perhatikan, jadi waktu di dalam kamarnya aku perhatikan. Kayaknya bagus ya. Aku kan selama ini berbajunya koboi. Wah pokoknya aku buka di mana, wah pokoknya koboi banget ya, tomboy ya. Kok kayaknya rapi, bagus, bersih gitu ya. Ngelihat si Ade itu pakai. Aku bilang sama Ade, Dek, kayaknya aku balik ke Pontianak. Aku mau pakai jilbab Tapi di situ pakai jilbabnya karena masih trendy gitu ya, masih lagi rame-rame gitu pakai jilbab yang trendsetter gitu ya. Aku mau pakai jilbab, tapi pakai jilbabnya tuh yang cuman mau fashion gitu. Iya betul, hanya mau pakai udah pokoknya yang gimana lah ya. Sudah balik aku ke kota Pontianak, aku jalan ke toko, belilah tuh sampai berapa banyak. Padahal nggak ngerti itu mau digimanain. Cara makainya gimana, harus ada alas apa segala macam, nggak ngerti. Pokoknya asal pakai aja, yang penting ketutup. Oke, ternyata di situ aku juga diuji rambut rontok.
rambut rontok dan hampir tidak ada rambut. Pakailah jilbab itu untuk menutupi. Sampai akhirnya rambut kembali panjang. Jadi pakai jilbab itu hanya untuk menutupi. Yang tadinya rencananya mau berjilbab itu kayak gimana, ternyata akhirnya buat menutupi rambut. Jadi bukan buat menutupi aurat buat aku. Jadi hanya menutupi kepala aku aja. Karena kalau pakai topi aku takutnya saat kebuka orang lihat rambut aku tak ada. Karena ada satu hal yang ada sakit yang gimana, yang akhirnya juga membuat rambut rontok dan apa segala macam. Habis itu aku ada foto-foto, ya aku foto karena aku ikut di sini perkumpulan dengan keluarga Bebuhan Banjar. Nah di sana kan memang kita harus pakai jilbab, tiba-tiba kita foto dong. Ada yang share di dalam keluarga inti. Mamah aku melihat dan saudara perempuan aku melihat. Dan itu langsung ribut semua. Ribut, mamahku tidak terima. Kamu masuk Islam aja. Tapi kamu jangan pakai jilbab. Wah. Sedih banget kan? Tiba-tiba harus begitu. Aku langsung diam. Kemudian adekku berbicara. Kamu tuh gimana sih? Kamu gak kasihan ya sama mama? Cukup sudah kamu masuk Islam aja sudah melukai hati mama. Sekarang kamu tambah lagi pakai jilbab. Kamu tuh punya perasaan gak sih? Dia bilang gitu kan. Gini aja aku bilang. Kita blok aja. Kita tidak usah berteman. Dan aku akhirnya blok mereka. Aku gak mau mereka melihat Facebook aku. Karena aku tidak bisa menyuruh orang untuk, hey jangan di tag ya foto itu ke Facebook aku. Kan orang nggak tahu apa yang terjadi antara aku dengan keluarga aku. Aku benar-benar yang harus berjuang ya, aku berjuang. Setelah itu aku merasa aman karena apapun yang diupload di dalam Facebook itu mereka tidak akan melihat. Ya walaupun ada keluarga-keluarga yang lain pasti kan, entah di capture entah apa foto-foto itu. Tapi aku tidak peduli. Akhirnya aku datang kembali. Aku balik ke Banjar. Dan aku di sana tetap menggunakan jilbab. Aku tetap menggunakan jilbab. Apa kata mamah aku? Yanis, mamah bisa menerima kamu dengan cara kamu berpakaian. Kamu menggunakan jilbab. Mamah tidak keberatan. Wah, aku langsung peluk mamah aku. Terima kasih mah, aku bilang. Terima kasih atas pengertiannya. Kemudian kita kembali bagus karena itu sempat tidak ada komunikasi sama sekali. Sempat hilang karena masalah jilbab tadi. Akhirnya aku datang, aku tetap menunjukkan bagaimana aku berpakaian. Ya walaupun masih copot, pasang. Itu rambut udah lumayan. Copot, pasang. Terus kata mamah aku, gak apa-apa dia bilang. Mamah bisa menerima. Walaupun aku tahu dia bergetar, hatinya sedih pasti juga ya. Karena gak bisa dibohongin. Karena beliau seorang pendoa, seorang diakon. Di gereja, penetua diakon gitu ya. Dia dengan adikku. Ya malu sih ya punya anak mungkin seperti aku. Tapi aku bilang sama mamaku, mama jangan malu. Kita kalau meninggal jalan kita masing-masing. Kita tidak membawa embel-embel apapun. Jadi aku bilang kita hidup ini memang harus baik. Baik dengan siapapun. Karena kebaikan itulah yang akan dihitung oleh Allah nanti saat kita meninggal. Jadi saya izinkan dengan cara saya. Aku bilang sama mamaku. Mamah dengan keadaan yang mamah percaya. Akhir sudah tidak ada masalah lagi dengan jilbab. Akhirnya mama aku sudah mulai bisa membuka wawasannya. Mungkin ada keluarga aku juga mungkin yang menasehati, mungkin ya yang ngasih tahu beliau, mungkin berbicara, mungkin juga dia bertanya kemana-mana dengan teman-temannya atau apa ya, kita nggak tahu. Karena tiba-tiba mamaku itu yang, dia bisa terima. Sudah, nah sekarang sudah tidak ada halangan dari keluarga. Hidupku udah enak banget. Rezeki alhamdulillah. Dan pesanku juga biasa sama suami, Pak, bekerjalah dengan baik. Bawalah rezeki yang halal.
buat kamu kasih ke anak istri kamu. Tidak perlu melakukan hal yang tidak-tidak, karena aku sebagai istri kamu tidak ada menuntut apa-apa. Kita sudah bisa makan sehari-hari, itu udah syukur. Kalau dikasih Tuhan bonus, itu alhamdulillah. Ya memang hidup kami bahagia. Bahagia banget ya. Walaupun semua masih secukupnya. Masih belum berlebihan. Cuman alhamdulillah luar biasa. Kemudian aku kembali disibukkan dengan pekerjaan. Setelah itu kita masuk ke pandemi 2019. Jadi aku masih sempat akhir tahun aku balik ke Banjarmasin karena aku tadinya mau ada event di sana, event besar. Jadi aku balik ke Banjar. Ternyata event Porseni itu seluruh Indonesia itu diundur karena corona lagi merajalela. Maret waktu itu. Jadi saat aku balik ke kota Pontianak ya, di Banjarmasin tuh lagi corona tuh lagi yang gimana-gimananya. Akhirnya aku sampai di sini, suamiku dengan takut juga, takutnya kita kenapa-kenapa kan, karena dengar corona yang gimana-gimana kan. Mandi lah, jangan langsung masuk ke rumah, bla 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 macam-macam. Iya, aku bilang sudah. Akhirnya di situ kita semua di rumah kan, tidak ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita kerjakan karena semua harus dikerjakan di rumah dan tidak ada kegiatan di luar. Aku berpikir, wah gila ya, gue biasa kerja tiba-tiba gak kerja, aneh-aneh juga. Akhirnya dengan keberanian yang ada, aku mencoba masak soto Banjar. Dan di luar perkiraan aku saat itu memasuki bulan puasa. Aku coba promo ke orang-orang Banjar yang ada di sini, beli 2 gratis 1, beli 5 gratis 1. Ternyata tuh rame banget. Alhamdulillah banget ya. Karena suami juga, aduh kita nggak bisa ke kantor apa segala macem ya. Ya otomatis kan kehidupan ekonomi juga agak gimana kan. Aku bilang ayo sudah jangan putus asa. Ayo kita bantu aku bagaimana caranya untuk melakukan pekerjaan ini. Aku bukan seorang yang handal untuk masak. Karena keluarga aku di Banjarmasin tuh tahu banget aku bukan tukang masak. Aku gak bisa masak, gak bisa kerja ya. Karena biasa tuh selalu pembantu. Akhirnya aku masak. Dan teman-teman aku di Banjar gak percaya. Hah? Kamu jualan soto? Iya aku bilang, aku jualan soto. Itu Tuhan mulai bekerja dalam kehidupan aku ya. Mulai bekerja. Segala yang tidak mungkin jadi mungkin. Gak bisa masak, gak ngerti bumbu. Tiba-tiba aku mengerti bumbu. Akhirnya aku bisa, aku telepon keluarga aku di Banjar. Ini apa sih, ini gimana sih? Akhirnya diajarin. Oke, baik, aku bilang. Dan selama bulan puasa itu, luar biasa aku dapat rezeki. Dari jual soto Banjar. Senang, pokoknya orang udah tahu nih. Yanis tuh jualan soto Banjar. Sampai teman-teman di Banjar. Gila lu Bu ya, dia bilang. Lu bisa masak ya. Ada yang gak percaya ya, sampai minta di video call. Saat aku masak tuh minta di video call. Aku video lah biar ngelihat. Iya ya kata mereka, bener ya. Jadi aku percaya segala sesuatu itu tidak ada hal yang tidak mungkin. Asal kita berusaha. Akhirnya aku lebaran, kami balik kampung, kami ke Mempawah dan di sana aku juga bikin soto dan ternyata keluarga suami juga suka. Berjalannya waktu masuk ke Agustus 2020. Teman buka satu rumah makan. Besar, ada tempat wisata dan apa segala macamnya. Tiba-tiba aku main ke sana, si teman bilang, pas kamu datang, tolong bantu pekerjaan ini. Dan kamu aku kasih jabatan manajer. Wow, ini lagi masih agak sedikit pandemi sih udah mulai menurun ya. Agustus sudah menurun. Aku bilang sama suami, izin dong, gue mau kerja nih, gue jadi manajer, bla 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 bla, pokoknya. Aku dikasih fasilitas ini, gaji sekian. Oke, kata suami. Suami tidak keberatan. Baik, kita bekerja. Set bekerja. Sampai akhirnya di bulan Desember.
Itu benar-benar aku nabung. Jadi penghasilan aku kerja tuh nabung. Pokoknya seneng lah ya kita bisa bekerja, bisa menghasilkan uang gitu ya. Dan aku bisa menyalurkan hobi aku yang event-event tadi. Aku bisa membuat event kembali di rumah makan ini, di tempat makan ini, tempat wisata ini. Di pertengahan Desember tiba-tiba aku dapat cobaan. Suami sakit. Aku pikir sakit biasa aja. Jadi aku bilang, "Pak, aku masih harus kerja karena ini mau liburan Natal." Karena liburan Natal, kemudian liburan tahun baru, itu tempat wisata pasti rame kan? Dan aku lebih mementingkan itu. Aku pikir dia penyakitnya tidak terlalu parah. Jadi aku pikir dengan aku siapkan obat, aku siapkan makanan buat dia sarapan, buat dia makan gitu ya, udah cukup. Ternyata tambah parah. Jadi seminggu kemudian tambah parah. Bukan tambah baik ya, tambah parah. Wah, aku juga jadi bingung. Tapi aku juga harus, ini kerjaan aku masih, aduh tunggu sebentar deh. Kamu sabar ya, di rumah aku selesaikan dulu pekerjaan aku. Akhirnya tugas aku selesai. Di tanggal 3 Januari aku ngobrol sama bos aku. "Pak, saya izin dulu ya Pak ya, saya mau urus suami. Suami saya sakit." Wah, itu kebayang kan? Sakitnya udah parah. Jadi tuh aku bawa ke dokter, dicek, ternyata banyak sakitnya, komplikasi. Pokoknya banyak lah. Wah, aku langsung terdiam. Wah, seperti apa ya? Kayaknya merasa berdosa banget ya. Aku menelantarkan suami sakit gitu ya. Kemudian setelah selesai di dokter udah mulai minum obat apa segala macam ya. Ya menurut aku agak lumayan. Aku pikir sembuh. Ternyata tidak sembuh. Malah kuning di mata apa segala macam. Wah, ini gak bisa nih, aku bilang. Akhirnya memanggil perawat, dokter untuk ke rumah dan dirawat di rumah saja. Karena suami aku ternyata paranoid banget dengan corona. Karena dia ini terlalu was-was. Jadi daripada masuk rumah sakit, malah akhirnya anjlok imunnya, malah jadi tidak bagus. Akhirnya aku panggil orang, dokter, aku panggil perawat ke rumah ya. Diberikanlah yang terbaik. Jadi kami sehari itu menghabiskan jutaan, saya bilang tidak apa-apa. Jadi uang yang kami cari ini ternyata masih belum bisa kami nikmati. Jadi harus untuk pengobatan. Ya. Setelah itu suami mulai diobati, mulai menunjukkan kemajuan. 4 hari kita rawat di rumah ini ya, sudah mulai bagus. Karena saya lihat begitu teman-temannya datang menjenguk, dia senang, dia bahagia sekali. Wah, aku lalu berpikir, oh berarti kalau aku bawa ke Mempawah, ini pasti senang. Karena teman-teman kantor ada di sana semua. Ya, ada di keluarga dekatnya juga di sana semua. Akhirnya beliau aku bawa ke Mempawah, benar. Seneng banget karena memang ternyata orang sakit itu memang harus bahagia. Karena kalau bahagia walau sakit itu berat tetap kita seneng ya. Dijenguk teman-teman kantor apa, oh semangat ya. Ya kita juga mulai pengobatan. Februari akhir beliau sembuh. Sembuh yang menurut aku sudah alhamdulillah lah ya. Sudah bisa ke kantor gitu ya. Cuman waktu itu aku masih belum mengizinkan. Ternyata permintaan suamiku apa? Yanis, minta tolong kamu tidak bekerja lagi.